play a game for him to come over. Kalian ngerasain nggak kalau pagi rasanya panas sudah menyengat? Kalau siang apalagi? Sebetulnya ada dua penyebab. Pertama tentu saja matahari, kedua ada sang King yang perlahan mulai bangkit. Ya, siapa lagi kalau bukan Manchester United? Di balik kebangkitan itu, ada jasa besar seorang Michael Carrick. Carrick saat ini statusnya masih pelatih caretaker. Sejumlah opsi dilaporkan sudah disiapkan MU untuk musim 2026-2027. Tapi kalau ditanya siapa kandidat terbaik, banyak dari kalian pasti akan menjawab Carrick aja deh. Jujur saja, kalian fans MU pasti banyak yang mau Pak Carrick dipermanenkan, kan? Tenang, karena angin yang membawa kabar Carrick bakal jadi pelatih permanen mulai berembus kencang. Lalu, kira-kira seperti apa sih peluang Carrick dipermanenkan? Simak videonya biar kalian gak penasaran. Kita tentu masih mengingat bagaimana kelakuan fans Manchester United di awal musim kemarin. Bayang-bayang finish di urutan ke-15 musim sebelumnya masih menghantui fans setan merah. Apalagi pasca pemecatan Ruben Amorim, banyak fans MU yang merasa frustrasi dan menilai MU tak lagi punya masa depan. Tapi semua itu berubah sejak datangnya seorang pria Inggris yang wajahnya sudah sangat familiar, Michael Carrick. Carrick tiba-tiba direkrut untuk menjadi pelatih menggantikan Ruben Amorim. Beliau tak masalah cuma jadi caretaker. Yang terpenting, Carrick punya misi untuk membawa King MU bangkit. Ternyata, Carrick tak main-main dengan ucapannya. Pelatih berusia 24 tahun berhasil menyulap setan merah menjadi kekuatan menakutkan. Kalian tidak percaya? Tanya saja Pak Pep, Pak Arteta, dan Pak Arne Slot yang sudah dibuat bertekuk lutut. Carrick berhasil melibas semua tim besar macam Chelsea, Liverpool, Arsenal, Spurs, dan Man City sejak ia tiba. Seiring itu, suasana ruang ganti Manchester United juga berubah. Tadinya para pemain kelihatan selalu muram di era Ruben Amorim. Tapi kini, para pemain lebih banyak tersenyum di era Carrick. Carrick mengubah pendekatan kaku di era Amorim menjadi pendekatan yang lebih fleksibel dan cair, baik secara taktik maupun manajemen tim. Hasil berbicara, statistik King MU di bawah besutan Carrick sangat luar biasa. Mereka mengumpulkan 10 kemenangan dari 15 laga di bawah asuhan Carrick. Tapi kemarin kan kalah sama Newcastle dan Leeds. Iya memang, tapi kalah 2 kali dari 15 laga itu harusnya tak masalah kan? Biar nggak dibilang jago-jago amat. Bagi fans MU, melihat tim kesayangannya berubah jadi jago lagi di Premier League, rasanya sudah seperti lebaran. Tapi, Carrick ternyata mempersiapkan kejutan yang lebih mengesankan. Seiring performa impresif di Liga, peringkat setan merah terkerek naik. 3 Mei kemarin, Carrick secara resmi mengembalikan MU ke habitatnya, Liga Champions. Yang lebih spesial, Carrick tidak melakukan itu di laga acak-acak. Peresmian jatah satu tempat ke UCL itu direbut MU ketika menjamu sang rival abadi Liverpool. Kalian bisa bayangkan seperti apa perasaan Liverpool hari itu. Jauh-jauh datang ke Manchester ternyata cuma mau lihat penobatan King MU balik ke UCL. Semua fans MU menyambut kembalinya Manchester Merah ke Liga Champions dengan sukacita. Setelah sekian lama, anthem Liga Champions akan kembali diputar di Old Trafford. Memang sudah sepatutnya keberhasilan itu dirayakan. Tapi memang dasarnya nggak mau sombong, Carrick tak banyak berkomentar terkait keberhasilan ini. Carrick bersyukur bisa membawa MU masuk ke Liga Champions, tapi baginya terlalu dini untuk bicara pentas tertinggi Eropa itu. Carrick hanya ingin fokus menuntaskan misi tersisa di Liga Premier Inggris. Tapi di akhir sesi interview, Carrick memberi semacam kode. Katanya yang akan terjadi biarlah terjadi. Baru gabung setengah musim, cuma jadi pelatih interim, tapi sudah berhasil mengembalikan DNA lama tim. Sembari mengantar mereka ke Liga Champions, bohong kalau fans MU bilang nggak mau Carrick permanen. Selain mendapat cinta dari para fans, yang terpenting Carrick juga mendapat dukungan yang penuh dari ruang ganti. Seperti yang tadi disinggung, Carrick datang ke MU dengan menghapus total pendekatan kaku ala Ruben Amorim.
Fleksibilitas dan kebebasan menjadi kunci sukses keberhasilannya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pendekatan ini tentu direspon positif oleh pemain. Banyak dari mereka mendukung Carrick dipermanenkan. Casemiro adalah salah satunya. Meski musim depan, pria Brasil ini tidak akan lagi mengenakan kostum setan merah, ia tetap menyatakan opininya terkait pelatih baru MU. Sosok Carrick yang berusaha aja membuat Casemiro berani menjamin kalau Carrick akan jadi opsi terbaik. Apalagi, Carrick sudah paham betul budaya klub. Aku pikir dia sangat layak, dia layak mendapat kepercayaan penuh dari klub. Sejak dia datang, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia adalah pelatih yang tahu siapa klub ini, dia adalah pelatih yang juga seorang idola bagi para pemain. Aku sendiri terkejut karena dia bisa mengubah tim ini dalam waktu yang sangat singkat, kata Casemiro kepada ESPN. Ternyata, bukan cuma Casemiro yang punya pandangan demikian. Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko juga merasa bahagia diasuh Carrick. Semua merasa Carrick adalah orang yang tepat. Apalagi ia membawa DNA Man United, sesuatu yang tidak dimiliki oleh para pelatih lain. Dari kemarin, Manchester United memang sedang sibuk memikirkan agenda pencarian pelatih baru. Beberapa pelatih sudah dikontak, termasuk Andoni Iraola yang katanya sih rebutan sama Chelsea. Tapi, beberapa jam terakhir sejak narasi ini dibuat, tanda-tandanya justru mengarah ke Michael Carrick. Para petinggi setan merah tampaknya sudah benar-benar membuka mata mereka. Statistik mengerikan Carrick yang mampu membuat pelatih-pelatih kawakan bertekuk lutut bisa jadi bukti. Ditambah, suasana ruang ganti juga mulai membaik. Semua kombinasi ini membuat manajemen mulai berpikir, gas Carrick aja nggak sih? CEO Omar Berrada dan Direktur Olahraga Jason Wilcox melihat kalau Carrick ini istimewa. Pelatih lain boleh jadi punya prestasi, ide, atau taktik yang brilian. Tapi sanggupkah mereka bekerja di bawah tekanan Old Trafford? Kalau Carrick, dia sudah membuktikannya, setidaknya dalam separuh musim terakhir ini. Membawa tim naik ke urutan ketiga klasemen dari posisi ke-7 adalah prestasi yang sangat sulit untuk diabaikan. Demikian menurut The Athletic. Menurut laporan tersebut, kinerja Carrick telah berhasil meyakinkan Berrada dan Wilcox. Pekan ini, keduanya dikabarkan akan menemui langsung Sir Jim Ratcliffe untuk mendukung Carrick. Carrick sendiri masih tak mau berkomentar banyak soal masa depannya. Iya, memang dasarnya Pak Carrick ini orangnya low profile sekali. Ia akan dengan senang hati menerima tawaran melatih MU. Tapi menurut Carrick, pekerjaannya belum sepenuhnya selesai. Keputusan mempermanenkannya juga ada di tangan para petinggi, bukan di tangannya sendiri. Sekarang, semua tanda-tanda mengarah pada status dipermanenkannya Michael Carrick. Fans MU sudah pasti senang, bukan main. Seperti sudah dijelaskan tadi, Carrick rasanya adalah orang paling pas buat setan merah saat ini. Tapi, kalau memang akhirnya Carrick permanen, kira-kira seperti apa jadinya Manchester United? Pertama, MU jelas harus memberi sokongan penuh pada Carrick. Musim depan, pria asal Inggris itu harus membawa MU bermain di 4 kompetisi penuh. Premier League, Piala FA, Piala EFL, alias Piala Carabao, dan jangan lupa Liga Champions. Itu berarti Carrick perlu kedalaman skuad yang memadai. Kita bisa melihat musim ini, di bawah Carrick, MU tampil terengginas, nyaris tanpa celah. Tapi MU ini bukan cuma main di satu kompetisi, cuma di Premier League. Sudah begitu, banyak liburnya pula. Kemarin, bahkan ada satu momen MU harus libur hampir 1 bulan penuh. Dengan kondisi begini, PR Carrick adalah mempersiapkan mental dan fisik pemain. Main di UCL musim depan berarti membuat MU harus siap dengan jadwal padat. Mungkin MU akan merasakan apa yang dirasakan tim-tim langganan UCL. Main seminggu bisa 2-3 kali. Itu adalah tantangan berat buat Carrick. Tapi melihat bagaimana Carrick melawan semua kemustahilan musim ini, seharusnya sih ia bisa melewati ini. So, kalau akhirnya beliau dipermanenkan, sudah siapkah IPL melihat era penuh Pak Carrick? Yang terpenting, siapkah UCL menyambut kehadiran Sang King dengan Carrick sebagai nahkoda anyarnya? Kalian sendiri, setuju kalau Carrick dipermanenkan geng MU? Tulis di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update, serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.